Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari kota Surakarta akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terdiri dari saya Siska Aryono dari SMP Badik Program Khusus Surakarta. Saya Joko Susilo dari SMP Negeri 4 Surakarta. Saya Sinonggo Pratiwi dari SD Negeri Sampangan. Saya Erma Fatmawati dari SD Al-Islam 2 Jamsaren. dan saya sendiri Galuh Pertiwi Rahmawati dari SMP Batik Surakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Sinonggo. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Sehat nggih? Lumayan. Oke, hari ini kita jadwalnya panjenengan akan melakukan coaching bersama Pak Joko nggih. Nggih. Baik Bu, sebelum panjenengan melakukan coaching bersama Pak Joko ini mungkin Nggih. ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu nih sebelum Nggih. kita coaching. Ini terkait dengan persiapan coaching panjenengan dengan coaching nanti kira-kira apa saja Bu persiapannya? Jadi untuk persiapan saya sudah membuat kesepakatan hari dengan Pak Joko, kira-kira misalnya kapan untuk alokasi waktunya juga sudah kami pertimbangkan untuk nanti perkiraan biar kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar. Oh gitu. Jadi untuk pertanyaan sudah disiapkan ya? Sudah. Waktu juga Pertanyaannya sudah disepakati bersama ya? Waktunya sudah. Oh, Pertanyaan baik. juga sudah saya siapkan untuk kegiatan coaching nanti. Oke. Kemudian kira-kira kompetensi apa sih yang nanti yang perlu dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Ya, dalam kegiatan ini yang saya harapkan nanti saya bisa aktif dalam mendengarkan, menjadi pendengar yang baik terhadap coaching. Terus yang kedua bisa memberikan pertanyaan berbobot yang bisa menggali solusi dari coaching. Dan yang terakhir bisa saya usahakan untuk bisa hadir sepenuhnya, memfasilitasi memberikan coaching kepada coaching. Oh gitu. Oke. Luar biasa nggak? Jadi kompetensi 3 hal itu yang nantinya perlu panjang kembangkan. Nah, kemudian untuk fokus kompetensi itu sendiri apa Bu? Fokusnya lebih ke mana? Fokusnya kalau saya lebih ke itu Pak, lebih aktif dalam memberikan umpan balik sehingga nanti bisa menggali potensi yang ada dalam diri coach untuk menemukan masalahnya. Oh gitu. Nggih, luar biasa nggih. Ada keaktifan keduanya nggih. Nggih. Kemudian untuk tujuan dari panjenengan melaksanakan coaching itu sendiri apa Bu nanti? Nggih. Dari kegiatan coaching nanti yang saya harapkan itu dengan adanya coaching saya harap coach itu nanti bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, dan mungkin dengan adanya solusi itu nanti kedepannya bisa ada perbaikan seperti itu Pak. Oh nggih gitu. Luar biasa nggih. Berarti ini sudah siap semuanya nggih. Insya Allah Pak. Baik, nanti kita bisa mulai saja. Monggo nanti bisa Amin. dimulai. Panjenengan siapnya kapan, coaching kapan? Nanti saya mohon izin untuk mendampingi begitu. Nggih. Nggih Pak. Oke, terima kasih Bu Nggih. Sinonggo. Matur nuwun Sudah Pak. dilaksanakan, Nggih. nggih. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat. Nggih. Sebelumnya kita sudah sepakat nih untuk hari ini kita adakan kegiatan pertemuan ini. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bicarakan dari kegiatan pertemuan ini, monggo Itu Pak Joko. yang saya nantikan untuk Ibu Nggih. bersama dengan saya dengan Pak Siska ini selaku observer ini, ya karena ada beberapa keresahan yang saya rasakan. Nggih. Dan memang yang saya alami di sekolah Nggih. kami itu kemarin ada beberapa siswa yang memberikan aduan kepada saya terkait dengan pembelajaran. Jadi ngadunya ke Pak Joko gitu. Iya, kebetulan saya sebagai wali kelas. Oh, ya, wali kelas. Iya, Oh, sebagai iya. wali kelas. Ya, kemarin itu ada siswa yang mengadu ke saya terkait dengan pembelajaran. Memang setiap hari Jumat minggu ketiga itu merupakan Jumat wali kelas. Jadi ada 1 jam pelajaran kita bisa bertemu dengan anak-anak untuk kegiatan bersama anak-anak muda. Selain untuk kebersihan kelas, saya juga berbincang-bincang dengan Sharing gitu ya, Pak? Sharing dengan anak apa yang dikeluhkan, mungkin ada permasalahan di kelasnya, mungkin sesuai dengan siswa, mungkin sesuai dengan guru, atau mungkin ada yang hal lain kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
berikutnya terkait dengan seperti itu. Ya. Mungkin bisa saya tahu dari kegiatan kita ini nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin Bapak harapkan atau tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini, mungkin bisa disampaikan Pak. Tentunya saya ingin Ibu Tiwi ini memberikan solusi dari keresahan permasalahan yang kami hadapi di sekolah. Ya. Kalau terkait solusi nanti mungkin bisa kita pecahkan Iya. bersama-sama ya. Jadi nanti tidak dari saya tapi kita bisa pecahkan bersama-sama. Betul. Tadi kalau saya dengan sekilas tentang kegiatan ada keluhan siswa di sekolah Iya. itu Betul. mungkin bisa dijelaskan lebih detail Kemarin, bagaimana Pak? Dari ketua kelas menyampaikan bahwa ada pembelajaran salah satu mata pelajaran itu dari guru menyampaikan dalam pembelajaran itu monoton, hanya itu saja. Hampir setiap hari itu anak itu disuruh baca, nyatet, kemudian gurunya memberikan metode ceramah. Paling anak-anak silakan dibaca halaman, kemudian nanti anak-anak memberikan disuruh meringkas, kemudian guru memberikan soal, menjawab. Hampir setiap hari seperti itu. Masih konvensional. Iya, ya itu disampaikan ke saya. Mungkin bisa Bapak cari tahu mungkin penyebabnya apa, mungkin guru yang bersingkatan kok bisa sampai seperti itu, mungkin ada yang bisa digali mungkin. Sebenarnya kalau faktor U sebenarnya juga belum begitu tua sebenarnya ya, masih produktif ya sebenarnya, tapi tidak tahu kenapa kok seperti itu, atau mungkin ya itu masih gaptek atau bagaimana ya, belum bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau di kelas itu ada ada LCD, ada layar proyektor, kemudian laptop itu sebenarnya ya mampu kalau orang itu untuk membeli, atau mungkin kalau belum punya, sekolah juga ada fasilitas. Misalkan guru itu belum bisa membeli laptop, kan bisa pinjam di sekolah, masih ada. Misalkan belum punya kan bisa membeli. Guru juga bersertifikasi ya, ada tunjangan tunjangan itu kan memang digunakan untuk fasilitas untuk pembelajaran, untuk menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Makanya saya ini masih tapi tak limbang-limbang, saya cari-cari ada apa di balik semua itu. Mungkin Bapak ada strategi atau apa mungkin yang bisa disandingkan dengan guru tersebut supaya mungkin kegiatan pembelajarannya mungkin bisa agak sedikit berubah gitu. Ya setidaknya nanti saya bisa sharing dengan beliau, kita ajak ngobrol-ngobrol bersama, mungkin di kantin atau mungkin di gazebo. Kebetulan di sekolah kami ada taman, ada gazebo, ada lapangan, selain itu ada layar LCD, laptop dan sebagainya, kan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran semuanya. Misalkan dengan menggunakan PPT, PowerPoint, dengan memutarkan video pembelajaran dari YouTube, Google Link dan sebagainya kan bisa. Misalkan pembelajaran di luar bisa diajak game atau menggunakan ice breaking dan lain sebagainya, diajak mindfulness. Sebenarnya kan pembelajaran itu kan sangat bervariatif, menggunakan diskusi dan lain sebagainya, sangat menarik sekali. Anak-anak zaman sekarang itu disentil sedikit aja kan cepat banget terpancing. Iya, sebenarnya seperti pembelajaran yang sudah saya lakukan. Satu, bukan guru seni lukis ya, saya bukan guru seni lukis, tetapi anak-anak begitu saya putarkan video pembelajaran tentang menggambar poster, menggambar apa dari guling itu, anak-anak silakan persiapkan dengan ini. Anak-anak membuat poster dan menggunakan MMT bekas, boleh menggunakan kayu bekas, menggunakan kardus bekas. Ternyata anak-anak jalan. Zaman sekarang itu teknologi pengaruhnya sangat besar. Di rumah bisa mencari sumber belajar sendiri dengan metode pembelajaran sendiri. Nyatanya bisa. Hari ini anak-anak diajak untuk nonton video, besok diskusi, kemudian besok lagi membuat
poster atau menggambar apa, bisa kelompok, bisa sendiri, semerdekanya anak saya bebaskan. Ternyata anak-anak lebih suka dan tidak harus di dalam kelas. Saya silahkan mau di luar ruangan boleh, mau di lapangan basket, mau di taman, mau di gazebo, mau di musola, saya bebaskan. Ternyata anak-anak lebih asik. Iya, anak-anak memang kelihatannya memang lebih senang yang seperti itu, Pak, ya, Iya. daripada yang begek di dalam kelas Iya, gitu. di dalam kelas itu jenuh. Iya. Jenuh. Hari ini di kelas, jam ini di kelas, mungkin anak itu melihat tembok terus. Sama melihat gurunya, Pak. Gitu. Oke. Mungkin kalau boleh saya tahu posisi Bapak di dalam upaya mengatasi permasalahan tadi, mungkin ada, kalau dari level 1 sampai 10 Bapak mungkin sekarang berada di posisi berapa, mungkin bisa Sebenarnya diperkirakan? kalau di sekolah sudah lumayan tinggi sebenarnya. Sudah 7 atau 8 ya Iya. sebenarnya. Tapi 7 atau 8 ya? Iya, 7 atau 8 karena di sekolah kami KKM saya sudah tinggi ya. Sudah lumayan ya. Saya inginkan itu ya nanti bisa mencapai level 9 lah. 9. Iya. Kalau Nggak bisa sampai 10, lebih, Pak. bisa lebih sempurna, lebih Iya. bagus lagi. Iya. Artinya kan dalam kegiatan pembelajaran itu bisa optimal. Oke. Nggak ada yang tidak mungkin ya, Pak, ya. Iya. Semuanya bisa mungkin nih kalau Iya, kita mau betul. berusaha nih. Semuanya tinggal usaha kita. Oke. Kalau mungkin dalam mencapai ke tingkat yang lebih baik ke poin 9 atau 10 nanti, mungkin ada beberapa hal yang mungkin Bapak bisa lakukan begitu, Pak. Ya, Kira-kira insya Allah apa nanti saja? saya segera untuk sharing dengan Ibu Pimpinan Oke. untuk mengatasi berbagai masalah-masalah di sekolah terkait dengan pembelajaran. Staf-staf juga kami ajak untuk berkumpul bersama untuk membicarakan ini, atau mungkin di jeda semester nanti itu bisa diadakan untuk kegiatan workshop atau pelatihan. Kalau kombel sudah dibentuk juga, kombel kelompok belajar itu biar lebih dioptimalkan lagi, lebih dimaksimalkan lagi, karena kombel ini sementara masih berjalan waktunya yang belum maksimal, karena jam setengah 3 sampai jam 3 setengah 4, kemudian di saat jam 3 itu ada sholat asar, otomatis terjeda itu belum bisa maksimal. Atau mungkin satu minggu sekali di hari Jumat mungkin pulang sekolah tidak tergesa-gesa untuk pulang dulu, ya 1 jam kita maksimalkan untuk kombel. Dan kemudian nanti di jeda semester nanti perlu mengundang narasumber bagaimana, atau juga dari teman-teman yang senior dari CGP angkatan 4. Sudah ada yang ikut ya? Sudah ada, bahkan sudah ada yang lolos jadi kepala sekolah. Oh, sudah ada. Iya, itu bisa kami minta untuk menjadi narasumber tadi. Gitu. Kalau teman CGP kan lebih irit ya. Daripada kita mengundang dari luar ya lumayan biayanya. Ada rasa kekeluargaannya ya, Pak. Betul. Jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan tadi, sumber daya manusia di sekolah Bapak itu maksudnya sudah bagus ya? Alhamdulillah sebenarnya sudah bagus, dan S1, S2 bahkan ada yang dokter sudah ada. Sebenarnya kan sumber itu ada di sekeliling kita semuanya, fasilitas juga bagus, tinggal kita memang maksimalkan sendiri. Anak-anak juga alhamdulillah juga disentil sedikit ya, sebenarnya sudah bisa sebenarnya. Jadi sumber dayanya ini bisa dilibatkan aktif nih nanti. Betul. Mungkin Bapak bisa menyampaikan apa yang dalam waktu dekat yang bisa segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan tadi, Pak? Dalam waktu dekat yang lebih mudah. Yang lebih mudah, lebih mudah ya, saya ngobrol, sharing. Pendekatan begitu ya, Pak? Ya, pendekatan ya, pancing-pancing dulu, diajak ngopi bersama di kantin kan lebih enak ya. Nanti kan ngobrol-ngobrolnya ada sedikit perbandingan. Kalau saya memberikan materi ini menggunakan metode ini, kan beliau masih seperti ini, dicoba Pak, nanti begini anak-anak akan lebih asik, lebih menyenangkan seperti itu. Saya tunjukkan juga dari YouTube atau apa biar beliau nanti lebih cepat tertarik. Kalau kita menggunakan pelatihan kan tentunya perlu waktu, harus dirapatkan dulu dengan pimpinan, dengan staf. Kemudian nanti juga perlu diadakan meluangkan benar-benar waktu itu
Padahal ini nanti masih ada koreksi. Iya nih akhir semester ini Pak ya. Kemudian untuk rekap nilai, pembuatan nilai rapot otomatis waktu itu akan Kira-kira mungkin bisa disampaikan kapan gitu mungkin? bisa nanti minggu-minggu ini bisa Mulai minggu ini ya. secepatnya gitu. Iya. Oke. Kebetulan beliau juga aktif di sekolah juga. Oke. Mungkin nanti setelah pertemuan dengan rekan guru tersebut mungkin Ya. nanti kita bisa ketemu lagi Betul. untuk membicarakan kelanjutannya bagaimana Pasti. gitu. Itu yang saya nanti-nantikan. Lebih saya lebih senang dengan kolaborasi. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ada perbaikan gitu Pak nggih. Betul. Diharapkan seperti itu. Betul, betul. Nggih, dari pertemuan kita hari ini mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Dengan saya bertemu dengan Bu Dewi dan Pak Siska ini mewujudkan sebuah kolaborasi, ada interaksi, kemudian kita saling bisa memaparkan permasalahan kita, kemudian ada solusi yang bisa kita terapkan. Nah, diharapkan nanti solusi inilah yang bisa menjembatani untuk kegiatan berikutnya yang lebih baik. Yeah. Saya doakan semoga segala hal yang diharapkan dari kegiatan ini nanti bisa menjadi solusi bagi permasalahan Bapak yang sedang dihadapi. Mungkin nanti setelah adanya aksi dari tindak lanjut ke kegiatan ini mungkin kita nanti bisa tentukan waktu lagi kapan Siap. kita bisa ketemu Pak nggih. Pasti saya akan menghubungi Ibu untuk bertemu bersama, sharing-sharing lagi dan lebih seru tentunya. Saya tunggu nih Pak nggih. Mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik yang bisa dicapai. Siap. Terima kasih Pak Joko. Sekian, Sekian. salam sehat selalu. Amin. Selamat siang Bu Sinonggo. Selamat siang Pak Siska. Gimana tadi perasaan panjenengan setelah melaksanakan coaching tadi? Mungkin karena masih baru, belum banyak pengalaman coaching, masih ada beberapa hal yang membuat saya agak rasa deg-degan atau gimana, takut nanti tidak bisa memberikan yang terbaik ketika melakukan coaching dengan coach tadi Pak. Oke, baik. Kalau menurut Bu Sinonggo nih, kira-kira bagaimana panjenengan menilai performa panjenengan pada hari ini tadi? Pada Saya rasa tadi saya sudah bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan semampu saya, semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan supaya dapat menggali potensi coaching dalam menggali solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi di sekolahnya. Gitu. Kira-kira apa yang membuat Ibu kok bisa menilai seperti itu? Karena dari jawaban yang disampaikan oleh coach tadi, saya rasa sudah bisa mengarah ke arah menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi, meskipun nanti dalam prakteknya dilaksanakan secara bertahap karena yang dihadapi adalah rekan sejawatnya sendiri tadi Pak. Oh gitu, luar biasa diskusi yang menyenangkan gitu. Baik, boleh saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ke panjenengan tadi? Monggo Bapak. Pada prinsipnya Ibu Sinonggo sudah sangat baik sekali yang melaksanakan teknik coaching tadi, karena sudah menyangkut alur tirta, tujuannya juga sudah ada kesepakatan topik bersama, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, jadi memetakan situasi tertentu, kemudian rencana aksi juga sudah mengembangkan ide dan solusi dari Pak Joko tadi, kemudian tanggung jawab untuk langkah selanjutnya juga sudah panjenengan laksanakan dan canangkan tadi. Artinya apa? Ini alur kita sudah masuk semua, jadi sudah sangat baik sekali gitu, sudah terstruktur gitu ya. Kemudian setelah panjenengan mendengar yang saya sampaikan ini tadi, kira-kira panjenengan bagaimana Bu? Saya rasa kedepannya mungkin untuk ada dalam kegiatan yang akan datang, mungkin ketika kami ada pertemuan lagi dengan coach, mungkin ada hal yang bisa lebih saya dapatkan dari perbaikan dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi Pak. Oh gitu. Kemudian rencana tindakan selanjutnya bagaimana Bu? Tadi saya sudah sepakat dengan coach akan melaksanakan kegiatan melaksanakan pemecahan solusi dari permasalahan dengan melakukan pendekatan secara personal dengan rekan sejawatnya yang tadi ceritakan ada keluhan dari murid itu, adanya pendekatan secara personal supaya lebih bisa menggali
potensi temannya itu agar bisa menjadinya lebih tidak monoton seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi sudah ada rencana ke depan sudah nggih. ada. Jadi sudah tergambarkan nggih nanti Nggih. mau seperti apa. Mudah-mudahan ada perbaikan, jadi ketika Nggih. kami bertemu lagi nanti ada hal baik yang bisa kami Nggih. dapatkan. Nggih. Baik, untuk selanjutnya Ibu, ini bagaimana sih gambaran Bu Sinonggo ini untuk meningkatkan performa yang tadi mungkin yang Nggih. berkaitan dengan mungkin tempat, waktu atau mungkin kejadian dan mungkin ke depan siapa saja yang bisa bantu begitu. Nggih. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah menggali potensi saya terkait dengan kompetensi sosial dan emosional dalam berkomunikasi dengan orang lain, Oke. komunikasi sosial. Mungkin ada kolaborasi juga dengan teman-teman yang bisa saya ajak, bisa saya jadikan referensi ketika menghadapi beberapa personal yang mungkin dengan berbagai karakter seperti itu, Pak. Oh, nggih, luar biasa. Jadi berkolaborasi nggih nanti ke depan nggih. Nggih. Jadi beberapa Tetap teman yang ada mungkin kolaborasi. dilibatkan. Nggih, Nggih. baik. Bagus sekali Bu Sinonggo. Nggih. Baik, untuk ke depan Bu, apa sih yang jenengan harapkan dari proses ini tadi? Ya, dari kegiatan coaching itu yang paling saya harapkan adalah ketika kami menghadapi coach yang mendapatkan permasalahan di sekolahnya, dan entah itu dalam kegiatan pembelajaran ataupun dengan permasalahan dengan rekan sejawat, bisa menemukan solusi tanpa saya harus menuntun mereka, tapi mereka bisa menggali sendiri potensi mereka untuk memecahkan solusi yang dari permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Sinonggo. Baik, saya kira itu sedikit pertanyaan dari saya, Bu Nggih, Sinonggo. Terima Pak. kasih sekali atas waktunya. Sami-sami, Pak. Dan Matur terima nuwun kasih juga sangat. sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan Nggih. siang hari ini. Sami-sami, Pak. Semoga nanti Matur bisa nuwun ketemu sangat. lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, amin. Terima kasih Bu Sinonggo atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Siska. Selamat siang Pak Sehat-sehat. Joko. Alhamdulillah sehat. Tidak mengajar ini. Ini sudah selesai. Sudah Pak. selesai. Sudah selesai, Oh, ya. sama ini. Di sekolah kami juga mengadakan sumatif akhir. Oh begitu. Ya, tadi mata pelajaran IPA dan seni budaya sudah selesai. Nah, Alhamdulillah. ini rencananya Pak Siska mau mengadakan coaching ya ini. Iya betul. Iya. Sudah dipersiapkan kelihatannya. Insya Allah sudah. Kalau Pak Siska sih ini saya tidak salah lagi dan pastinya sudah siap semuanya. Oke, alhamdulillah kita sudah mempersiapkan Pak dari awal kita dengan Ya, coachingnya kita sudah sepakat dengan waktunya, gitu. harinya, betul. kemudian kita juga sudah menyiapkan pertanyaannya. Oh, gitu. Oke. Kalau boleh saya tahu, saya ingin tahu apa yang akan dikembangkan untuk kompetensi mana yang untuk Oh ya, kegiatan observasi nanti. baik. Yang pertama tentunya kita kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Itu yang akan menentukan kompetensi pada siang hari ini. Mungkin ada lagi yang akan dikembangkan yang lebih spesifik akan diamati Pak Siska apa ya nanti? Oh, oke. Dalam proses coaching nanti saya berharap nanti yang ingin saya fokuskan itu ada aktif dalam memberikan umpan balik begitu. Gitu. Jadi ketika nanti coach memberikan statement atau pernyataan tersebut dari jawaban dari pertanyaan saya, tentunya kita ingin memberikan umpan balik. Jadi nanti biar ada diskusi aktif untuk menggali potensi yang dimiliki daripada coach. Betul. Oke. Satu lagi Pak Siska ya. Siap. Apa yang menjadi tujuan dari coaching ini Pak? Tentunya dari coaching ini nanti saya berharap potensi yang dimiliki oleh coach ini nanti bisa tergali semuanya, Iya. kemudian menemukan solusinya sendiri Betul. begitu. Itu sebuah harapan panjenengan nanti ya. Betul, Ya. betul. Semoga nanti coaching dapat berjalan dengan lancar dan Amin. baik. Ngaten. Amin. Kan? Nggih, Nggih, oke. matur nuwun Nggih. Pak Joko. Nggih. Oke. Selamat datang Bu Sinonggo. Iya, Pak. Pak Joko, beliau Nggih. adalah Bu Sinonggo yang nantinya akan menjadi coach Oh, ngaten, nggih. untuk kami. Siap. Dan ini tentunya nanti ini ada Pak Joko yang akan Nggih. menjadi supervisor kita, Ibu. Iya. Jadi nanti kita diskusi santai saja. Jadi kita betul. seperti ngobrol-ngobrol biasa gitu. Iya. Apakah Enggak usah tegang-tegang. Nggih, betul. Apakah Bu Sinonggo siap? Insya Allah, Pak. Baik Bu Bimbingannya, Sinonggo, Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan ingin mendiskusikan pada hari ini Nggih. tentang coaching hari ini. Dan Bu Sinonggo kira-kira sudah punya gambaran belum tema apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Oke, jadi begini Pak, saya kan macam mata pelajaran PJOK. Yang jadi permasalahan saya itu di sekolah saya kan
eh, prasarananya sangat terbatas, halamannya sempit, jadi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kami harus keluar sekolah ketika rombel satunya memakai halaman. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi kesulitan saya itu mengalami kesulitan, Pak. Yang sarpras itu ya? Iya, Baik. karena berkaitan dengan sarpras. Sih. Iya. Baik Bu Sinonggo, sebelum kita lanjutkan tentang permasalahan di Sultan Panjenengan, kira-kira tujuan apa yang Panjenengan harapkan kita diskusi hari ini, Bu? Oke, dari diskusi ini mungkin saya nanti bisa mencari solusi bagaimana ke depannya pembelajaran yang saya lakukan di sekolah terkait pembelajaran PJOK bisa terlaksana dengan maksimal dengan adanya prasarannya terbatas, padahal JP-nya itu juga sekarang dibatasi. Dulu kan JP-nya 4, sekarang tinggal 3. Oke. Jadi kami ketika harus praktek ke alun-alun itu 1 JP itu untuk pulang pergi. PP Jadi saja, PP saja udah 1 JP. Jadi tinggal 2 JP. Nah, itu untuk memaksimalkan itu kami terus terang kesulitan begitu, Pak. Jadi gitu. Baik. Kira-kira dari permasalahan Panjenengan tadi untuk pembelajaran diferensiasi ya, tentang sarprasnya, ada hal lain nggak Bu yang menjadi penyebab itu menjadi sebuah masalah yang besar selain sarpras? Selain sarpras, berdasarkan karakteristik pembelajaran PJOK kan sebagian besar kami laksanakan praktek di lapangan, karena terus terang ketika anak-anak mendengar kata pelajaran olahraga, yang terbayang adalah mereka main di lapangan. Tidak di dalam kelas. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya terus terang kan masih bingung apakah yang sudah saya lakukan selama ini masuk ke dalam kategori pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Karena yang saya tahu teman-teman selama ini ketika mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi hanya sebatas gaya belajar. Nah, saya ini dalam PJOK berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tapi berdasarkan kesiapan belajar anak-anak begitu, Pak, dari kondisi fisiknya. Kalau secara wawasan nih Bu, Panjenengan sebenarnya sudah memahami belum tentang pembelajaran berdiferensiasi itu yang akan diterapkan dalam pembelajaran PJOK itu? Yang saya pahami selama ini terkait pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita memfasilitasi anak atau murid itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan yang dimaksud di sini yang saya tangkap, yang saya pahami dari pembelajaran PJOK itu sebagian besar terkait dengan kemampuan fisik mereka. Jadi yang saya lakukan itu seperti di awal semester itu kami membuat tes untuk membagi anak berdasarkan kemampuan fisiknya, ada dari kekuatannya, kecepatannya, kelincahannya, nanti ada beberapa grade begitu. Nah, ketika dalam pembelajaran saya beri mereka porsi itu ada dari proses dan kontennya agak berbeda. Jadi saya kelompoknya berdasarkan itu. Apakah itu bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi menurut Bapak? Oh, nggak. Baik. Kalau menurut Ibu dari pengalaman Panjenengan tadi yang luar biasa, kira-kira pemahaman Panjenengan tentang berdiferensiasi ini, kira-kira kalau di skor dari level nilai 1 sampai 10 itu kira-kira Panjenengan pemahamannya sejauh apa nilainya? Kalau menurut saya yang saya pahami atau praktikkan selama ini sekitar 7 sampai 8, Pak. Jadi 7 sampai 8 ya. Sudah lumayan bagus gitu. Nah, terus nanti ke depan kira-kira Panjenengan ingin di poin berapa itu? Kalau 10 kan kelihatannya terlalu sempurna gitu ya, Pak ya. Saya mungkin bisa sampai ke level 9, mungkin lebih maksimal lagi, lebih intensif lagi kepada anak-anak, lebih memberikan pembelajaran yang lebih menyesuaikan kebutuhan mereka. Untuk ke arah 9 itu dari 7 ke 8, 9 itu kira-kira apa yang bisa Panjenengan lakukan, Bu? Terkait sarpras yang terbatas, saya itu berusaha membuat modifikasi pembelajaran terkait dengan alat dan pendekatan pembelajarannya. Jadi lebih ke pendekatan bermain juga dengan menggunakan peralatan yang kami modifikasi sedemikian rupa. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak yang kemampuan fisiknya ditinjau dari kesiapan belajar itu berbeda-beda. Oh baik, jadi intinya dengan segala keterbatasan sarpras, Panjenengan akan memodifikasi alat peraga, kemudian melakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Baik, bagus sekali Bu. Lantas kira-kira kalau menurut Panjenengan itu dari pihak sekolah sendiri, terutama stakeholder yang ada itu kira-kira sudah memiliki peran belum untuk
kesuksesan daripada pembelajaran berdiferensiasi yang pada semua guru tentunya? Yang saya lihat selama ini dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah sudah berusaha memfasilitasi sepenuhnya, meskipun sarpras kami terbatas, tapi dalam hal prasarana tempat yang sempit atau yang terbatas, tapi di sarana yang lain dari sekolah sudah berupaya untuk memaksimalkan, misalnya dari jaringan internet, terus dari alat peraganya juga dari sekolah sudah memfasilitasi sepenuhnya. Hanya yang memang jadi kendala itu prasarananya, tempatnya itu. Prasarananya, baik. Ini tadi yang jadi disampaikan tentang sarpras yang terbatas, tapi setidaknya sekolah sudah berusaha, berusaha, dan panjenengan juga punya perencanaan lain nggak nanti setelah ini agar nanti KPM berjalan lancar dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana panjenengan mewujudkan pemahaman itu, kira-kira ada planning nggak itu? Planning saya selama ini kan saya belum maksimal ketika melakukan adanya refleksi pembelajaran dengan anak-anak. Mungkin kedepannya saya lebih intens menerima umpan balik dari anak-anak terkait pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin, Bu, ini kurang apa, Bu, saya merasa ketika pembelajaran kesulitan ini, saya mungkin lebih menggali di situ. Jadi ketika dalam pembelajaran berdiferensiasi saya tahu kebutuhan anak lebih dalam begitu, Pak. Oh baik, itu tadi ada beberapa opsi yang jangan sampaikan ke saya, ada umpan balik siswa, kemudian sarpras terbatas. Kira-kira dari beberapa pilihan ini tadi yang jangan sampaikan, mana yang paling bisa memungkinkan panjenengan akan lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau yang dalam waktu dekat mungkin ke refleksi ya Pak ya, karena Refleksi, kalau modifikasi alat kan kami butuh proses untuk membuat dan menyusunnya. Dan kedepannya mungkin saya akan melibatkan anak-anak ketika membuat alat peraganya itu, jadi anak-anak lebih greget gitu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, alatnya dibuat sendiri begitu Pak. Oke, baik, bagus sekali Bu. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan Bu? Mungkin karena ini udah hari semester depan mungkin bisa saya semester mulai. depan. Baik, dari percakapan kita ini tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi ini tadi? Berdasarkan percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, saya dapat beberapa solusi nih Pak. Meskipun pada awalnya saya mendapatkan permasalahan, tapi dengan adanya coaching dengan Bapak, saya bisa mempunyai gambaran ke depannya solusi yang akan saya terapkan di pembelajaran saya ke depannya seperti apa. Begitu Pak. Oke, mantap. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi Bu untuk membahas hasil yang sudah jenengan lakukan nanti? Mungkin sebelum pertengahan semester depan nih Pak. Oke. Karena biar berjalan dulu mungkin nanti bisa. Baik, nanti kita tunggu ya Bu ya untuk hasilnya seperti apa, kita diskusi lagi ya Bu ya. Jadi itu Bu Sinonggo, terima kasih atas waktunya. Sami-sami, kita Pak. ketemu lagi pada saat kesempatan yang akan datang. Amin. Matur nuwun, Bu Sinonggo. Pak. Selamat siang Pak Siska. Siang Bapak. Bagaimana rasanya? Wah, alhamdulillah luar biasa sekali. Luar biasa ya. Dengan coach yang luar biasa Luar juga biasa. bisa Hebat memberikan juga ya. umpan balik yang luar biasa. Iya. Cik. Alhamdulillah. Sedikit saya menanyakan bagaimana Bapak untuk menilai sendiri performa dalam kompetensi inti tadi? Nggih. Kalau saya menilai tentang performa kompetensi tadi, saya kok merasa mungkin dari pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan itu Kak, saya merasa masih ada yang kurang begitu Pak. Nah Pak. Nah, mungkin tidak sesuai dengan yang dimaksud mungkin ya. Dari pertanyaan saya kok mungkin jawaban dari coach ini mungkin tidak seperti yang saya harapkan gitu. Oh gitu. Saya kok merasa demikian, ada yang kurang gitu Ada dengan yang pertanyaan kurang. ini. Mungkin perlu disusun lagi Pak itu Iya, pertanyaannya. memang harus dilaksanakan lebih lanjut lagi. Betul Bapak. Gitu ya. Ini boleh saya menyampaikan hasil tadi dalam pengamatan saya dalam coaching tadi. Oh boleh Pak. Nggih. Dari pembicaraan tadi untuk coaching Bu Sinonggo sudah menyampaikan untuk mata pelajaran PJOK agak terhambat karena sarana dan prasarana yang kurang memenuhi. Betul. Karena lokasi sekolahan yang memang ya kecil, jadi untuk 2 rombel ini tidak memungkinkan untuk berkegiatan, sehingga harus keluar dari ruangan sampai ke alun-alun, itu lokasinya lumayan jauh, harus jalan kaki. Di samping itu juga ada kendaraan yang lokasinya rame, ya itulah menjadi kendala-kendala yang dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK di tempat Bu Sinonggo. Ya itulah yang dihadapi, tetapi sudah ada
praktek kegiatan yang bisa untuk menunjang untuk kegiatan anak itu biar lebih baik, karena ya bisa memanfaatkan kondisi dan situasi. Kemudian juga akan melaksanakan juga dengan menggunakan umpan balik siswa serta refleksi kegiatan. Saya rasa ini sudah kegiatan yang sudah bagus dan luar biasa. Nah, sehingga nanti Bu Sinonggo setidaknya sudah mendapatkan solusi untuk di permasalahan yang dihadapi di sekolahnya. Oke, beres. Itu yang saya ambil tadi. Laras Pak. Kemudian saya lanjut lagi untuk pertanyaan, bagaimana pendapat Bapak dalam mendengar kegiatan tadi dari Bu Sinonggo? Dari hasil coaching ini tadi memang luar biasa nggih. Iya. Saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan dan alhamdulillahnya coach itu bisa mengeluarkan potensi yang ada. Karena tadi saya hanya bertanya tidak memberikan solusi gitu nih. Iya. Coachingnya luar biasa mengeluarkan apa sih masalahnya. Sudah Kemudian bisa dia menemukan sendiri Iya. begitu. Ya, Itu Bapak. Itu yang Alhamdulillah. luar biasa kerjasamanya. Ya. Kemudian rencananya untuk tindakan selanjutnya bagaimana, Pak? Untuk tindakan selanjutnya tentunya kita tidak berhenti sampai di sini Bapak. Jadi kita akan Oke. terus melakukan proses lagi nanti setelah nanti beliau ini menerapkan apa yang akan direncanakan, nanti Iya. kita akan ketemu lagi untuk membahas hasil dari apa yang beliau Masih rencanakan. ada kelanjutan lagi ya? Masih ada kelanjutannya. Mantap. Mungkin ada gambaran Iya. untuk meningkatkan kegiatan performa ini, mungkin kapan, di mana, atau selanjutnya ada siapa yang mungkin membantu kegiatan ini? Ya, tentunya nanti kita akan merencanakan waktu dulu, Pak. Karena tadi beliau menyampaikan ya akan segera menghubungi saya gitu ya. Jadi mungkin sekitar 2-3 pekan lagi barangkali, tapi tetap saya akan menunggu. Dan insya Allah akan kita agendakan waktu yang sesuai, beliau bisa, saya bisa. Dan nanti siapa saja yang membantu ya tentunya kita juga akan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, karena memang itu kesepakatan di sekolah, tentu kita minta izin kepala sekolah agar nanti kegiatan kami ini didukung sepenuhnya, sehingga nanti kita tidak ada gangguan-gangguan kecil yang nanti menghambat gitu. Semuanya. Betul. Kemudian dari hal ini apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini? Luar biasa sekali Pak. Jadi kita meskipun kita yang bertanya, tapi kita juga secara langsung maupun tidak langsung kita akan menambah wawasan dari pengalaman beliau tadi. Dan itu pun juga belum tentu di sekolah kami juga nanti sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya dari permasalahan yang ada, beliau bisa memberikan solusi pada masalahnya. Tentunya kami juga mestinya bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Gitu. Terima kasih. Menambah pengalaman Bapak. Wah, betul. Sehingga ini dengan kegiatan coaching ini kita dapat kolaborasi, sehingga saling mengisi, betul, saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya, semoga kedepannya untuk pembelajaran di tempat kita masing-masing sudah menjadi lebih baik, menjadi lancar sesuai dengan kebutuhan murid. Amin. Meskipun ada kendala A, B, C, tapi kita sebagaimana mungkin tetap bisa untuk menghadapi, bisa menemukan solusi. Itulah sebagai guru penggerak memang itu yang diharapkan. Saya kira untuk coaching hari ini sudah selesai, seperti saya sudah selesai. Untuk selanjutnya semangat untuk melaksanakan kegiatan terus, semoga lancar semuanya. Baik Pak Joko. Terima kasih sekali Pak Joko. Selamat siang. Selamat siang Pak Joko. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Joko. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Pak Joko sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Kabar keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan, semuanya dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita akan melaksanakan kegiatan apapun dengan enak dan mudah. Betul sekali Pak Joko. Iya. Beda kalau sakit mau beribadah juga nggak enak, mau bekerja juga nggak nyaman. Iya. Betul. Itulah nikmatnya Allah SWT yang kita syukuri itu adalah sehat dan sempat. Iya, betul sekali Pak Joko. Setuju saya. Iya. Mohon maaf saya mengganggu Pak Siska. Mungkin ada sedikit yang kita bicarakan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Pak Siska terkait dengan pembelajaran atau mungkin kegiatan apa yang bisa disampaikan ke saya. Pak Joko, memang ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan, mungkin terkait dengan sekolah.
berkaitan antara ini berdasarkan laporan siswa. Oh, Siswa itu gitu. mengeluh di kelasnya sering sekali ada guru yang terlambat gitu. gitu. Dan itu pun ya memang yang bersangkutan juga sering terlambat gitu. Oh gitu. Ini saya ingin mencari solusi. Nanti kira-kira Oh, bagaimana begitu solusinya? Nggih. Barangkali Pak Joko bisa bantu saya nanti. Insya Allah nanti kita bersama-sama. Ya siap. Mungkin dari pertemuan Pak Sika dengan saya ini mungkin ada suatu tujuan yang ingin disampaikan kepada saya. Oh tentu. Oh, iya. Tujuannya itu tadi. Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan sekolah kami. Oh gitu. Karena memang ya keluhan ini tidak hanya sekali dua kali saja Oh, gitu ya. yang saya terima dari laporan anak. Jadi memang saya sendiri juga ya menyaksikan gitu. Oh ternyata memang ya terlambat ini ada apa gitu loh. Posisi Pak Siska sebagai apa ya kalau bisa tahu? Oh Mungkin gitu. wali kelas atau guru BK saja atau Oh. mungkin bagaimana? Jadi kebetulan kalau di sekolah kami ini saya guru BK, Iya. tetapi diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Jadi memang membantu bapak kepala sekolah. Ternyata Pak Siska ini garda di depan ini. Karena depan nanti bapak kepala sekolah, Pak. Iya. Kita hanya membantu aja, support Iya. system saja. Iya, tapi tentunya kan Iya. Pak Sanus merupakan sopir juga, merupakan roda Iya. perputaran kegiatan ini. Iya, Bapak. Ngaten, betul. Mengenai apa yang disampaikan tadi ada beberapa guru yang dalam mungkin ada yang disampaikan permasalahannya itu ada apa di balik semuanya itu, ada penyebabnya atau bagaimana? Ya kalau penyebabnya itu sendiri memang kita belum mendetail ya Pak ya. Cuma dari laporan anak, kemudian ya sempat kita tanya gitu dengan Bapak Ibu guru yang pernah mengalami keterlambatan kok baru datang, karena kebetulan saya juga waktu itu di lobi juga tahu Iya. kenapa kok beliau terlambat. Ya mungkin ada sekali juga ada motornya rusak, kadang betul. ada mungkin ada keperluan pribadi begitu Pak. Nah, tapi dari beberapa itu kan kalau nanti diakumulasikan seringnya keterlambatan hadir, itu kan juga mendapatkan dampak yang tidak baik juga Betul, untuk iya. sekolah kami begitu, khususnya anak-anak, karena yang sangat dirugikan tuh anak-anak. Betul. Kalau kami pribadi ya mungkin tidak begitu ada imbasnya gitu, tapi yang paling penting adalah anak-anak tadi Betul. begitu. Ya, namanya anak saja kalau terlambat kita tegur. Betul sekali Bapak. Kadang-kadang juga malah mendapatkan poin ketidakdisiplinan. Bagaimanapun kan guru itu sebagai panutan anak. Iya, Ya, harus. ada perkataan guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah di situ kan Bapak Ibu guru ini sebagai tonggaknya Harus untuk sekali. anak-anak gitu ya. Mungkin dari hal ini mungkinkah Pak Siska menemukan atau mungkin punya bayangan, punya gambaran apa untuk menanggulangi hal ini? Ya, yang jelas kalau dari kami ya kita ingin mencoba berkomunikasi tentang apa sih permasalahannya. Kan kita nggak tahu Pak, di rumah barangkali beliau ini ada hal lain gitu kan, kita belum menggali juga. Iya. Kalau hanya dari kacamata satu sisi ya mungkin karena ada itu motor rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita gali lebih dalam barangkali ada permasalahan lain yang belum kita ketahui. Dan kita tentunya juga tidak bisa langsung memberikan menjudge beliau ini istilahnya sering terlambat dan kurang disiplin. Kita belum bisa memberikan penilaian seperti itu karena memang ya kita belum mengurek secara langsung. Jadi ada permasalahan apa gitu. Ada pertemuan face to face. Iya, betul. Baru mendengar. Ya, baru mendengar saja dari laporan dari anak-anak. Iya. Mungkin dari gambaran panjenengan mungkin ada ingin pertemuan dengan beliaunya. Iya, jelas itu jelas. Saya ingin mengagendakan itu Bapak. Iya. Jadi kita ingin menggali betul bagaimana sih dan apa saja sih penyebabnya kenapa beliau kok jadi sering terlambat gitu. Barangkali kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Jadi kita tidak langsung memberikan punishment atau hukuman gitu, Jadi kita ingin sharing saja nanti kira-kira karena kita memperlakukan teman-teman ya berbeda dengan siswanya tentunya. Bahkan ke siswa saja kita nggak boleh menghukum kan gitu. Ya, betul. Jadi memang kita coba cari discuss-nya waktu yang tepat untuk kita berkomunikasi gitu. Mungkin waktunya kapan Pak? Mungkin direncanakan ini Pak? Ya mungkin nanti setelah PS2 ini Pak, karena sedang ujian ya. Jadi mungkin 1 pekan ke depan insya Allah nanti kita akan agendakan dulu. Karena ini biar fokus pada ujian dulu. Betul. Beliau juga posisinya ngawas kan gitu. Biar nanti
dalam kegiatan ini berjalan dulu. Betul, betul. Nanti kita cari waktu yang baik lah, Nggih. biar bisa nanti untuk face to face atau ngobrol bareng itu lebih enak, lebih Iya. nyaman. Biar Karena membuat takutnya solusi. nanti juga menyinggung perasaan dan Betul sekali, sebagainya. Pak. Nggih. Bagaimana kita juga Anjir. sistem ngomong ya, Iya, kan kita sama-sama kerja juga kan. betul. Karena bagaimanapun kita kan dalam satu keluarga. Nggih, leres. Bagaimana caranya kita tetap menggandeng bersama teman itu, yang mendorong, memotivasi sesama teman gitu. Untuk yang terakhir dalam perbincangan ini, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari perbincangan ini saya dengan Pak Siska ini? Oke, secara langsung dan tidak langsung Pak, sebenarnya saya punya jawaban atas pertanyaan saya tadi ya. Iya. Dengan bertanya ternyata oh iya ya, kenapa sih penyebabnya? Oh berarti saya perlu discuss dengan teman saya. Iya. Kenapa beliau terlambat ya? Nah, Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu sisi saja kenapa beliau Iya. terlambat. Tapi Iya. kita perlu mengorek keterangan kenapa Iya. beliau terlambat. Pasti ada alasan tertentu yang menguatkan sehingga menjadi beliau ini datang terlambat ke sekolah begitu Pak. dengan demikian kan solusi itu tidak harus dengan saya, Betul. tapi penjenengan sendiri Iya. ternyata luar biasa Iya. bisa menemukan sebuah langkah atau cara yang bisa untuk menyelesaikan masalah penjenengan atau Iya. mungkin dan kondisi apa yang berada di sekolah penjenengan. Nggih, Itu merupakan suatu hal yang luar biasa. itu loh, karena ini. pertanyaan pemantik dari panjenengan Pak. Ya enggak. Nggih. Betul. Ya, saya kira itu semoga ini segera terrealisasikan dari angan-angan penjenengan tadi, bayangan penjenengan bisa terrealisasikan, kondisi sekolah bisa kondusif, anak-anak juga tidak mengeluh ini itu dan sebagainya, pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kapan-kapan nanti kita bisa bertemu kembali, Siap. berdiskusi kembali. Siap. Saya nantikan bila perlu wedangan lebih enak. Boleh Pak, siap pokoknya kita. Ya, saya tunggu. Yang penting agenda lagi nggih. Oke, saya juga terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga lancar dalam Nggih. pembelajaran, lancar melaksanakan kegiatan semuanya. Amin. Matur sembah nuwun mengganggu waktu Nggih, penjenengan. mboten. Saya terima kasih sudah tercerahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bu Sinonggo, terima kasih.